Pembalap pabrikan Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia dipandang mulai terpinggirkan seiring dengan performanya yang belum mumpuni pada MotoGP musim 2025 ini. Bergabung dengan Ducati sejak MotoGP musim 2021, Francisco Bagnaia mengawali awal musim yang sangat berat sebagai salah satu andalan Ducati setidaknya hingga MotoGP musim 2025 ini merampungkan 7 seri balapan. Bagaimana tidak, Bagnaia kesulitan untuk mendapatkan kemenangan baik dari sesi sprint atau balapan utama. Bahkan catatan suram kian menghinggapinya di mana dia gagal mendulang poin di 2 seri beruntun yang dijalani yaitu GP Prancis dan GP Inggris. Pecco Bagnaia baru mencatatkan 4 podium dengan 1 kemenangan yang membuatnya menduduki peringkat ketiga klasemen. Tak ayal hal ini jadi momen yang kurang menyenangkan bagi Bagnaia terlebih catatannya pada awal MotoGP musim ini dilampaui Marc Marquez. Marquez tampil lebih meyakinkan dengan sudah mendapatkan 5 podium dengan 3 kemenangan balapan utama. Dia melaju sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan menorehkan 196 poin dan berjarak 72 angka dari Bagnaia. Apa yang sedang dialami Bagnaia turut mengundang banyak sorotan dan salah satunya dari pengamat MotoGP Oscar Haro. Pria yang pernah bekerja sebagai direktur olahraga LCR Honda itu menyebut bahwa Bagnaia kini sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Hal terjadi karena Pecco mengalami situasi berbeda dari sebelumnya di mana saat ini rival utama datang dari garasinya sendiri. Bahkan kehadiran peraih 8 gelar juara dunia tersebut dipandang Haro membuat posisi Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati mulai terpinggirkan. Lebih lanjut bahkan Oscar Haro juga menilai bahwa Francisco Bagnaia kini juga mulai tidak mendapatkan dukungan penuh dari timnya yaitu pabrikan Ducati Lenovo, untuk bisa keluar dan mencari solusi atas kendala yang dihadapinya pada gelaran MotoGP musim 2025 ini. Sebelumnya Francisco Bagnaia memiliki Jorge Martin di Prima Pramac Racing sebagai rival eksternalnya. Kini ancaman terbesarnya adalah Marc Marquez yang berasal dari dalam garasinya sendiri dan itu telah menimbulkan krisis kepercayaan diri. Ducati tidak lagi bergantung pada Bagnaia seperti sebelumnya di mana mereka kini memiliki pembalap seperti Marc Marquez yang dapat membuat kemajuan dan berhasil yang tidak dapat dilakukan oleh pembalap lain. Bagnaia tidak merasa nyaman dengan front-end motor ini sejak Thailand 2023 dan masalah itu masih ada di tahun 2025 walau dia tidak memprotes perkembangan tetapi terhadap masalah struktural yang telah dirasakannya selama beberapa waktu. Suasana di pedoknya menjadi tegang dia tampak sendirian putus asa dan dia telah ditinggalkan tanpa dukungan yang sebelumnya didapatkan di dalam tim, kata Oscar Haro, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez telah menunjukkan peningkatan paling signifikan pada musim ini sejak debutnya di kelas MotoGP pada musim 2020 lalu. Alex Marquez tampil impresif setelah memasuki musim ketiga membalap dengan motor Ducati bersama tim Gresini Racing. Pembalap Spanyol itu bahkan berhasil meraih beberapa catatan penting pada MotoGP 2025. Alex berhasil meraih kemenangan pertamanya dalam balapan di kelas utama pada seri MotoGP Spanyol 2025. Dia juga baru menghentikan torehan 6 kemenangan beruntun pada sesi sprint race milik kakaknya Marc Marquez. Alex Marquez bahkan juga sempat menduduki posisi teratas pada klasemen sementara MotoGP 2025. Selain itu dia kini menjadi pembalap terdekat yang bersaing dengan Marc Marquez untuk kejuaraan setelah hanya terpaut 24 poin. Direktur tim Gresini Racing Michele Massini mengaku sangat senang Alex Marquez tampil luar biasa bersama motor Ducati Desmosedici GP24, di mana Alex menjadi pembalap Ducati paling impresif yang menggunakan motor GP24. Namun Massini mengungkapkan bahwa GP24 sebenarnya bukan motor yang sesuai dengan gaya membalap Alex Marquez, di mana pencapaian dari Alex pada MotoGP musim ini juga yang membuat Francisco Bagnaia tidak senang. Bagaimana tidak, Alex benar-benar mampu memanfaatkan motor GP24 yang dirasa motor terbaik bagi Pecco Bagnaia.
Masini mengungkapkan titik balik bagi Alex dengan motor GP24 adalah pada tes Barcelona pada bulan November tahun lalu. Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada tes pramusim terakhir di sirkuit Buriram, Thailand, namun Masini menyadari bahwa sulit bagi Alex dapat bersaing dengan Marc Marquez. Meski begitu, pencapaian Alex sudah selayaknya diapresiasi. Kami mengalami beberapa masalah tapi bukan masalah teknis di awal tahun 2024. Motornya bekerja dengan sangat baik dan itu adalah motor pemenang di Bagnaia tetapi tidak sesuai dengan gaya berkendara Alex. Rasanya seperti cinta pada pandangan pertama bagi Alex di mana Anda tidak perlu mengubah apapun dan teruslah seperti ini karena Anda memiliki segalanya di tangan Anda. Saya menyadari bahwa kami dapat bertarung untuk podium di setiap balapan dan saya juga harus mengatakan bahwa saat ini Alex adalah pembalap terkuat kedua di grid. Sangat sulit untuk bersaing dalam satu tim dengan Marc Marquez meskipun dia adalah saudara Anda karena saya pikir banyak orang perlu mengevaluasi kembali karir balap Alex. Terkadang orang tidak ingat bahwa dia adalah juara dunia 2 kali, kata Michel Masini, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini mengungkapkan kesulitannya dengan gamblang yang menyebabkan rumor ingin hengkang semakin kuat. Enea Bastianini sama sekali belum bisa menikmati musim debutnya di atas motor KTM RC16 sepanjang MotoGP 2025 bergulir. Sampai paruh pertama tahun ini daya kompetitif pembalap dengan catatan 7 kemenangan di kelas para raja itu belum terlihat. Dibandingkan dengan rekan satu timnya yaitu Maverick Viñales yang juga sama-sama baru debut mencicipi motor pabrikan asal Matigoven Austria, Bastianini lebih merana. Bahkan belum ada tanda-tanda yang bisa disebut sinyal positif dalam koneksi La Bestia terhadap motor RC16. Segalanya jadi semakin sulit bagi Bastianini yang lebih banyak terjebak di barisan belakang setiap akhir pekan. Kondisi itu jelas 180 derajat berbeda dari tahun-tahun pertamanya yang gemilang bersama Gresini Racing dan Ducati Lenovo yang bermotor Ducati Desmosedici. Bahkan yang biasanya bersaing untuk posisi terdepan atau bahkan di posisi podium kali ini untuk finish 15 besar saja rasanya sangat susah bagi juara dunia Moto2 2020 tersebut. Bisa dibilang bahwa kondisi mental dari Enea Bastianini pun terbilang kritis. Dalam balapan di sirkuit Silverstone, Bastianini finish di posisi ke-17 dan tertinggal 38,225 detik dari posisi pertama sebelum dihukum penalti waktu karena pelanggaran tekan ban. Dia sudah larut dalam rasa frustrasi besar tidak tahu harus memikirkan jalan keluar yang bagaimana lagi. Bahkan pola pikirnya dihantui kata menyerah saat balapan dan motivasi Bastianini sudah terjun bebas seperti sudah hilang arah. Masalah pokok dan paling krusial dalam jurang frustrasinya bersama KTM adalah kedua pihak sama-sama buntu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hasil yang melulu inferior bersama KTM Tech3 tersebut kemudian mendorong Enea Bastianini dalam pusaran dalam rumor bursa transfer MotoGP, di mana dia sudah dikaitkan dengan dua tim ternama MotoGP yaitu Aprilia Racing dan Prima Pramac Yamaha. Di Aprilia, Bastianini masih harus menunggu nasib Jorge Martin yang sedang mencari peluang pergi lebih cepat dari pabrikan Noale pada akhir musim ini. Sedangkan di Prima Pramac Yamaha, La Bestia berpotensi menggantikan posisi Jack Miller atau Miguel Oliveira. Sejujurnya sampai sekarang saya masih tidak merasa baik dan saya tidak bisa menemukan solusinya, bahkan saya sudah berpikir tentang menyerah di setiap putaran. Saya hanya berusaha untuk tetap melanjutkan demi menghargai semua orang tetapi sungguh ini benar-benar menjadi balapan paling sulit dalam karir olahraga saya. Segalanya yang kami coba tidak berhasil di mana ini sangat menyedihkan dan saya menunggu dan mengharapkan adanya sesuatu tetapi itu tidak kunjung datang. Masalah utamanya adalah kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kata Enea Bastianini sebagaimana dikutip dari Pedok GP.